Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang proses kebijakan pemerintah. Perkenalkan, nama saya Balda Birama. Di sini saya akan menyampaikan materi, yaitu apa itu kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah adalah kumpulan tindakan, rencana atau aturan yang dibuat dan diimplementasikan oleh pemerintah suatu negara. Kebijakan pemerintah seringkali muncul sebagai respon terhadap perubahan dalam masyarakat atau untuk mengatasi isu-isu yang timbul. Kebijakan pemerintah dapat berupa undang-undang, peraturan, kebijakan fiskal yaitu yang terkait dengan pajak dan pengeluaran, atau serta kebijakan moneter yang terkait dengan mata uang dan suku bunga. Kebijakan pemerintah disebut juga dengan serangkaian keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatur, mengendalikan, atau mempengaruhi berbagai aspek dalam masyarakat. Tujuan dari kebijakan pemerintah bisa bermacam-macam, seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga keamanan nasional, mengatasi masalah lingkungan, atau mengatur ekonomi, serta kebijakan pemerintah ini dapat berupa hukum, peraturan, program-program, atau langkah-langkah lain yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu yang dianggap penting oleh pemerintah. Perkenalkan, nama saya Kelvin dengan NIM 2230307145. Di sini saya ingin menjelaskan tentang mengapa perlu ada kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah diperlukan untuk mengatur segala aspek kehidupan masyarakat agar dapat berjalan teratur dan adil. Dan kebijakan pemerintah juga bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan nasional seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga stabilitas ekonomi, melindungi hak dan kepentingan masyarakat, serta menjaga ketertiban umum. Selain itu, kebijakan pemerintah juga berfungsi untuk mengatasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat seperti meningkatkan pelayanan publik, mengamankan lingkungan hidup, dan mengatur hubungan antara individu dan masyarakat. Dengan adanya kebijakan pemerintah, diharapkan dapat tercipta kondisi yang lebih baik bagi semua elemen masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan apa yang membuat pemerintahan membentuk suatu kebijakan. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pemerintahan dalam membentuk kebijakan, antara lain: 1. Kepentingan masyarakat. Pemerintahan membentuk kebijakan untuk menjawab kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Kebijakan dapat diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan, atau untuk mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat seperti kemiskinan, pengangguran, atau lingkungan. 2. Tujuan pembangunan. Pemerintahan memiliki tujuan spesifik dalam mencapai pembangunan ekonomi, sosial, dan politik. Kebijakan dibuat untuk mencapai tujuan seperti membangun infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, meningkatkan kualitas pendidikan, atau meningkatkan kesejahteraan sosial. 3. Strategi politik. Pemerintahan dapat membentuk kebijakan dalam rangka mempertahankan atau meningkatkan dukungan politik dari pemilihan atau kelompok tertentu. Kebijakan ini mungkin didasarkan pada analisis politik yang berkaitan dengan pemilihan umum, stabilitas politik, atau dukungan dari kekuatan politik lainnya. 4. Tekanan dari kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat seperti serikat pekerjaan, organisasi lingkungan, kelompok hak asasi manusia, atau kelompok bisnis dapat mempengaruhi pembentukan kebijakan melalui protes, kampanye, atau advokasi. 5. Isu internasional. Isu dan perubahan global seperti perdagangan internasional, perubahan iklim, atau konflik negara
yang juga dapat mempengaruhi pembentukan kebijakan pemerintahan. Pemerintahan harus menyesuaikan kebijakannya dengan lingkungan internasional untuk mempromosikan kepentingan nasional dan menjaga hubungan dengan negara-negara lain. Selain faktor di atas, pembuatan kebijakan juga dipengaruhi oleh pertimbangan teknis, ekonomi, hubungan, dan etika. Perkenalkan, nama saya Sena Lorenza, NIM 223070703201. Di sini saya akan membahas tujuan terbentuknya kebijakan pemerintahan, yaitu yang pertama, memelihara ketertiban umum negara sebagai stabilisator. Yang kedua, memajukan perkembangan dari masyarakat dalam berbagai hal negara sebagai stimulator. Yang ketiga, memadukan berbagai aktivitas negara sebagai koordinator. Dan yang terakhir, menunjuk dan membagi benda material dan non-material negara sebagai distributor. Perkenalkan, saya Silvi Aprila Jumarnis, saya dari kelompok 11. Adapun beberapa contoh kebijakan pemerintah, di antaranya adalah yang pertama, kebijakan pemerintah di bidang politik. Contohnya adalah pemilu. Kemudian yang kedua, kebijakan pemerintah di bidang ekonomi adalah kebijakan insentif pajak. Kemudian yang ketiga, kebijakan pemerintah di bidang sosial. Contohnya adalah seperti bantuan sosial dan asuransi sosial yang umumnya diberikan kepada kelompok miskin atau yang rentan. Kemudian yang keempat, kebijakan pemerintah di bidang pendidikan adalah kebijakan Merdeka Belajar. Kemudian yang kelima, kebijakan pemerintah di bidang kesehatan adalah Puskesmas. Kemudian kebijakan pemerintah di bidang agama. Contohnya adalah perayaan hari-hari besar keagamaan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian yang terakhir, kebijakan pemerintah di bidang budaya. Contohnya adalah pembangunan atas objek wisata di setiap daerah. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana pemerintah mengatasi kebijakan yang tidak sesuai dengan masyarakat. Pemerintah dapat mengatasi kebijakan yang tidak sesuai dengan masyarakat melalui beberapa cara, antara lain: 1. Konsultasi publik. Pemerintah dapat melakukan konsultasi publik sebelum mengambil keputusan penting. 2. Dialog terbuka. Pemerintah dapat menjalani dialog terbuka dengan berbagai pihak termasuk kelompok masyarakat, organisasi non-pemerintah, dan pakar untuk mendengarkan berbagai pandangan dan mencari solusi yang lebih baik. 3. Evaluasi dan perbaikan. Pemerintah harus bersedia untuk mengevaluasi dampak kebijakan yang sudah ada secara berkala. Jika terdapat masalah atau ketidaksesuaian dengan kebutuhan masyarakat, mereka dapat melakukan perbaikan atau perubahan yang diperlukan. 4. Transparansi. Pemerintah harus menjalankan kebijakan secara transparan dan memberikan informasi yang cukup kepada masyarakat tentang alasan di balik kebijakan tersebut. 5. Keterlibatan masyarakat. Mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dapat membantu pemerintah memahami kebutuhan dan aspirasi mereka. 6. Mengubah kebijakan. Jika kebijakan yang sudah ada tidak lagi disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, pemerintah harus bersedia untuk mengubah atau menggantinya dengan yang lebih baik. 7. Tanggung jawab publik. Masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk aktif berpartisipasi dalam
proses politik, memberikan umpan balik dan mengawasi pelaksanaan kebijakan. Lalu untuk kesimpulannya, pentingnya komunikasi dan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk mencapai kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan harapan manusia. Bagaimana cara menerapkan kebijakan kepada masyarakat? Ada 5 cara untuk menerapkan kebijakan terhadap masyarakat. Nomor 1, menerapkan dalam bentuk program-program. Kebijakan dalam penerapan program adalah seperangkat aturan atau tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah atau organisasi untuk mencapai tujuan tertentu dalam pelaksanaan program. Kebijakan ini dapat berupa kebijakan kesejahteraan, bisa juga kebijakan pendidikan, kebijakan lingkungan, dan lain-lain. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang, untuk mengimplementasikan kebijakan publik ada 2 pilihan langkah. Yang ada yang langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan. Yang kedua adalah formulasi kebijakan privasi atau turunan. Kebijakan privasi adalah pernyataan atau dokumen hukum yang mengungkapkan beberapa atau semua cara suatu pihak mengumpulkan, mengungkapkan, dan mengelola data pelanggan atau klien. Dokumen ini dibuat untuk melindungi data pribadi setiap orang yang mengunjungi website. Yang ketiga, kebijakan publik dalam Undang-Undang 1945. Kebijakan publik dalam Undang-Undang 1945, peraturan bukan hanya yang tidak tertulis, ada juga yang tidak tertulis seperti undang-undang dan sanksi sesuai pelanggarannya. Yang keempat, kebijakan publik dalam bentuk produk hukum lain untuk memecahkan masalah atau personal yang muncul dari masyarakat. Yang kelima, kebijakan dalam program pemerintahan. Program tindakan khusus yang dipilih oleh pemerintah untuk membantu pemerintah mencapai tujuan di sebagai sektor ekonomi. Berikut cara penerapan kebijakan kepada masyarakat agar masyarakat mematuhi hukum-hukum dan peraturan yang ada di Indonesia.